Iya, iya Bang, iya. Anak Maria. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, gitu. Ya itulah yang kucari. Itulah yang kucari, Bang. Kemanusiaan itu mana dia? Kemana dia? Kemanusiaannya kalau kalau sekarang sudah di surga, Bang. Nah, di sini, Nih, dia di sini dia di dalam surga ada 3 yang bersaksi, tapi manusianya mana? jadi gini, Bang. Ah, Kondisinya dalam kondisi firman ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya itu tidak terbatas ruang dan waktu lagi, gitu. jadi dia bukan manusia lagi. Kemanusiaannya kan nganu, Bang. Kemanusiaannya selama di bumi, gitu. Terus, ya yang saya cari kemanusiaannya itu mana? Maksudnya, mohon maaf Bang Suma, saya kurang ngerti. Soalnya tadi Bang Suma kan bawa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Jadi Iya. di situ kan saya, oh Bang Suma ini kok bacanya nggak anu apa namanya? Oh iya, Nggak memang. Saya titik. tahu itu. Iya. Dan ketiganya adalah satu. Ya itu Bang ya. Nah, Di- nah di- satunya ini yang jadi permasalahan. Satu apa dia? Apakah satu misi, satu ajaran, atau satu hakikat? Kalau satu hakikat, muncul pertanyaan, dagingnya mana? Kemanusiaannya mana? Itu gini Bang, satu hakikat itu Bapa, Firman, dan Roh, itu adalah hakikatnya adalah Sang Pencipta, hakikatnya adalah Allah, gitu. Iya. Oke, yang saya tanya ini, manusia Yesus mana manusia Yesus? Manusia Yesus ketika dia ada di bumi, dia Nah, dia duduk di sebelah kanan Bapa juga sebagai anak manusia kok. iya, tetapi tubuhnya sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Tubuh Nah, kemuliaan. tubuh manusianya mana? Maksudnya, Bang? Lah, dia kan jadi manusia. Iya, jadi firman itu datang menjadi manusia. Gitu. Nah, setelah terangkat, tubuh manusianya mana? Lo kan terangkat ke surga kan disaksikan 500 pasang mata lebih, Bang. Ya, itulah manusianya yang terangkat ini mana? Hilang. Dia sebagai firman, Bang. Ya, Sebagai hilang unsur manusianya hilang. kemanusiaannya kan sudah menebus dosa. Menebus dosa manusia di atas kayu salib, Bang, gitu. Eh, jadi hilang. Ke sisi kemanusiaannya hilang. Tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Ini enggak, aku bingung. Bang Suma membicarakan yang mana nih? Soalnya aku bingung Bang. Saya cuma nanggapin ini tadi sih, karena Bang Suma kan bacanya nggak lengkap. Dan soalnya kan di sini Bang Suma kan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Nah, dan cuma ketiganya satu. nah itu yang Bang Suma nggak baca. Saya cuman cuman menyampaikan itu aja dari data yang ada di Alkitab gitu aja sih Bang. Iya, Kalau dan untuk ketiganya, kalau untuk dikejar ke sana otomatis kan eh, larinya ini kemana kan gitu. Gitu loh. iya. Heeh. Jadi gini Bang, Hmm. kalau kita mau belajar lebih jauh, Hmm. sebenarnya Yohanes 5 nomor Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 Iya. itu tidak ada diterangkan di sana Bapa, Firman dan Roh, dan ketiganya satu itu adalah kalimat tambahan. Yang diterangkan di original teksnya itu hanya ada sampai kata sebab ada 3 yang memberi kesaksian, itu aja. Iya, iya. Kalimat di dalam surga itu penambahan. Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu itu juga adalah penambahan. Artinya saudara Kristen ini memang digiring untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Dan anehnya Kristen mau-mau saja. Padahal itu tidak ada di dalam original teksnya. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda. Nggak ada itu.
Yang ada cuman sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nggak apa-apa 3. Yang pertama Roh Kudus, Bapa. Yang kedua Yesus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Nggak masalah. Tapi tidak dikatakan ketiganya adalah satu. Itu penambahan. Jadi ada kekuatan di dalam diri Kristen itu sendiri yang menggiring sesama mereka untuk saling menyesatkan satu sama lain. Makanya Yesusnya kan mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini apapun bisa dijadikan alat untuk menyesatkan, termasuk terjemahan-terjemahan kitab mereka sendiri. Coba Anda lihat di original teksnya. Coba lihat di Alkitab Sabda tuh. Di Google yang tertulis di situ di Alkitab Sabda katanya. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada nggak itu ketiganya adalah satu? Nggak ada. Itu penambahan. Berarti dengan kata lain, masih terbuka ruang bagi orang Kristen untuk melepaskan konsep bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Tuhan. Karena ternyata cuma diusung oleh penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sekarang kembali ke saudara Kristen, mau tidak belajar? Karena gini, sebuah kitab suci yang dianggap suci, sebuah kitab yang dianggap suci, ketika dia sudah bermasalah, maka di situ muncul pertanyaan, kalau ini dari Tuhan, mustahil dia dipakai untuk menyesatkan manusia, mustahil. Dan faktanya dipakai menyesatkan ini, karena tidak ada ketiga-tiganya adalah satu, itu nggak ada. Berarti justru Bible ini dipakai untuk mengurung manusia di dalam kesesatan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan original teksnya, ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Supaya orang bisa terperdaya untuk percaya Yesus yang hanyalah utusan Tuhan menjadi Tuhan, satu hakikat dengan Tuhan. Bukankah itu sudah mencederai kebenaran? Bukankah itu sudah merusak ajaran Yesus? Bukankah Yesus ingin dikenal hanya sebagai utusan Tuhan? Tapi dengan lai, mereka mencoba untuk mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kitab yang dibuat lai ini untuk mengajak manusia selamat atau menggiring kepada kebinasaan? Kalau menggiring kepada keselamatan, kenapa dia menambahi? Tapi karena dia menambahi, tujuannya apa? Apa tujuannya menambahi? Untuk menggiring manusia Yesus sehakikat dengan pencipta. Mana bisa? Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yesus bersaksi bahwa segala perbuatan yang aku kerjakan, perbuatan ini, pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dicoba dibantah dengan memplesetkan isi Bible-nya sendiri. Berarti Bible ini ada masalah. Kalau Bible ini ada masalah, apakah itu firman Tuhan? Bisakah firman Tuhan itu dirubah? Bisakah firman itu dikoreksi? Bisakah firman Tuhan itu ditambah-tambahi oleh manusia? Kalau bisa, berarti orang-orang yang duduk di Lembaga Bible Indonesia lebih Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Mereka lebih pintar daripada Tuhan. Faktanya, firman Tuhannya hanya sampai kepada ada 3 yang bersaksi. Tapi karena mereka menganggap firman Tuhannya ini kurang baik, kurang sempurna, mereka menambahi. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Saya kalau sebagai seorang Kristen menemukan kitab saya yang menjadi panduan keselamatan saya katanya, tapi mengalami masalah seperti ini, saya berpikir saya tidak akan mungkin kemudian menerima begitu saja. Ini pasti ada yang tidak beres. Firman Tuhan kok ditambahin? Artinya yang menambahin ini lebih Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Yang namanya kitab suci, ketika diwahyukan, maka itulah terus sampai kiamat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu baru dikatakan firman Tuhan. Kenapa dia tidak bisa ditambah? Kenapa tidak bisa dikurangi? Karena level bahasa manusia, level pengetahuan manusia masih tetap di bawah, jauh dibandingkan pengetahuan Tuhan yang tertoreh dalam sebuah kitab suci. Tapi kalau ada firman Tuhan selalu ditambah oleh manusia, selalu dikurangi oleh manusia, diterjemahkan beda dengan manusia, artinya manusia ini lebih pintar daripada Tuhan, atau Tuhannya tidak maha tahu sampai kemudian firmannya hanyut, dimakan, ditinggalkan oleh kemampuan manusia. Manusia maju, Tuhan tidak tahu bahwa tahun sekian manusia pengetahuannya lebih hebat daripada aku. Tuhan tidak tahu. Itu tidak layak dituhankan. Al-Quran
mau secanggih apapun zamannya, bertemu dengan manusia yang level apapun strata pendidikannya, apapun disiplin ilmunya, sekuat apapun dia bernarasi, Al-Quran masih jauh di atas pengetahuan manusia itu sendiri. Sehingga seberubah apapun bahasa manusia, tidak akan pernah bisa merubah kitab suci. Kenapa? Manusia punya keterbatasan. Bahasa manusia bisa berubah keadaan. Bahasa manusia mungkin mengalami distorsi, mengalami statik, dinamis, perkembangan rasa, perkembangan kata, pergeseran makna. Boleh. Tetapi itu hanya bersifat bahasa manusia. Bahasa Tuhannya tidak boleh dirubah. Kenapa bahasa Tuhan? Kok bahasa Tuhan bisa ditambah? Berarti ente lebih pintar dari Tuhan. Tuhan ente berarti tidak maha tahu. Kalau Tuhan kami umat Islam, ini sampai kiamat, miliaran tahun ke depan, bahasa manusia bertambah, bergeser maknanya, rasa bahasanya kemudian memiliki makna yang berubah. Maka aku mewahyukan sebuah kalimatku yang tidak akan pernah bisa berubah meskipun pengetahuan manusia berubah. Karena bahasaku adalah bahasa Tuhan, bahasa mereka hanyalah bahasa ciptaan. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak akan mungkin dikoreksi. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Kalau ada yang mengatakan punya kitab firman Tuhan, tapi selalu dikoreksi, selalu direvisi, yakin dan percaya, itu bukan firman Tuhan. Atau betul-betul dia firman Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah pengarangnya. Mereka menyembah pengarang kitabnya mereka sendiri. Al-Quran, na'udzubillah, alhamdulillah, tidak disifati dengan sifat seperti yang dialami oleh Bible. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Titik. Jangan ditambah. Kapan ditambah, maka itu akan membuka aib kalau Bible itu bukan firman Tuhan. Yang aneh, di tahun 2014, terjemahannya berubah lagi. Apa katanya? Jadi, Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal. 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Berubah lagi. Semakin aneh kan? 3-3-nya kalau terjemahan baru, firman, Bapa, firman dan Roh. 2014, Roh Kudus, air dan darah. Darah juga ikut, air juga ikut situ. Ini firman Tuhan. Kalau saya, bagi orang yang berakal sehat, takkan mungkin mau menyandarkan hidupku, keselamatanku, anak-anakku, keturunanku kepada buku yang modelnya kayak begitu. Demikian. Silakan diangkat Dian dulu, ada telepon saya, silakan. Oke. Jadi memang gini, Bang Suma ini memahami isi Alkitab dengan kami orang Kristen berbeda. Ya terserah aja sih, menurut saya sih terserah aja. Cuman itu Abang Suma mengatakan itu tambahan kah sisipan, ya itu terserah Bang Suma. Cuman kita meyakini Alkitab itu yang tadi itu ketiganya adalah satu, ya memang ketiganya adalah satu. Satu hakikatnya adalah Sang Pencipta, seperti itu Bang Suma. Cuman bagi Bang Suma, Yesus itu siapa sih Bang? Bagi Bang Suma itu sih yang yang saya kurang mengerti gitu nah. Dari segi pandang Bang Suma, Yesus itu siapa Bang sebenarnya? Oke, baik. Kalau saya Bang ditanya tentang Yesus, kalau saya membaca di Bible, Yesus itu utusan Tuhan kepada Bani Israel berdasarkan pengakuannya sendiri. Dia diutus kepada Bani Israel saja. Lalu sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, menyamar seperti Yesus dan berkata, akulah Kristus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sepeninggal Yesus ada 2. Yang pertama, orang-orang yang memakai namanya, mengatasnamakan namanya, mengajarkan ajaran mengatasnamakan nama Yesus. Yang kedua adalah penyesat itu sendiri yang datang muncul sebagai Yesus Kristus. Nah,
Yesus katakan itu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Matius 24:24 dan seterusnya. Artinya ketika saya ditanya, siapa Yesus itu? Yesus ada dua dalam Bible. Yang pertama, utusan Tuhan ke tengah Bani Israel yang mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel, yang mengaku dirinya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan yang kedua, setelahnya muncul juga penyesat memakai nama Yesus agar mereka kemudian menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Demikian. Oke. Cuman gini Bang Suma, saya ingin diskusi singkat aja ya kita biar saya juga mengerti juga. Kalau Bang Suma mengatakan Yesus itu adalah utusan, ya kita memang mengakui juga, kita umat Kristen juga mengakui Yesus itu adalah utusan. Cuman kita juga mengakui bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 1. Nah ini Bang, kalau misalkan ya Bang ya, sebentar tak buka ya Bang ya kameraku ya. Yesus adalah utusan itu ada sih Bang, sebentar. Ini Bang ya, di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ini menyatakan Yesus adalah utusan. Kita juga mengimani Yesus adalah utusan. Ini Bang ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi di ayat selanjutnya Bang, akan saya baca, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini Bang menerangkan bahwasanya Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus itu juga sudah ada sebagai sang firman. Yesus itu sudah ada sejak kekekalan Bang. Itu pemahaman kita orang Kristen. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa itu memiliki kedaulatannya sendiri, Anak memiliki kedaulatan sendiri sebagai sang firman, Roh Kudus memiliki kedaulatannya sendiri, tetapi bukan 3 kedaulatan, melainkan 1 kedaulatan. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah, tapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Seperti itu Bang, pemahaman kita di kekristenan. Tapi Bang Zuma, sekali lagi, kalau misalkan pemahaman Bang Suma berbeda dengan pemahaman orang Kristen sih, nggak masalah. Kita memahami aja sih Bang. Seperti itu Bang. Makasih. Iya, baik. Jadi, di dalam pengajaran Kristen itu sendiri, ada yang disebut antikristus. Antikristus itu apa? Antikristus itu adalah mereka yang menolak Bapa dan juga menolak Anak. Saya mengatakan begini dalam forum diskusi. Kristen itu adalah kelompok manusia yang menolak Bapa. Kenapa saya katakan Kristen ini adalah kumpulan manusia yang menolak Bapa? Karena Bapa itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Bapa itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bapa tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Itu yang pertama. Tapi kemudian Bapa yang bukan manusia ini ingin dikenal manusia dengan menorehkan keadaan di mana Dia yang bukan makhluk mengutus manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang keadaan dirinya, keberadaan dirinya. Dia yang bukan manusia ingin dikenali dengan mengutus nabi-nabi. Dia yang bukan manusia ingin diibadahi dengan mengutus kitab suci. Dan itu dibatalkan seluruhnya oleh Kristen. Tuhan nusul ke bumi berteofani menjadi manusia itu sendiri. Itu mutlak, Anda iakan.
Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Yohanes 1 nomor 16. Dalam dasar Yohanes 1 nomor 1. Anda harus akui itu. Sekarang ketika Anda mencoba untuk menarasikan hal yang sama antara Tuhan yang bukan manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang Anda katakan sehakikat, Anda sudah menolak Bapa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada yang dibentuk setelahku. Yesus Tuhan yang dibentuk menjadi daging. No, tertolak. Artinya dalam hal ini Anda memenuhi syarat menjadi antikristus. Anda menolak Bapa. Dia satu-satunya yang tak tersentuh dengan kemiripan, kesamaan dengan manusia, dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka mengenalnya Bapa dan Anda anti terhadap itu. Yang kedua, antikristus itu anti terhadap anak, anti terhadap Kristus. Kristus itu adalah, catat, manusia yang diurapi Tuhan. Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen ditanya, Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Oke, tepuk tangan untuk itu. Intip di gereja, benar enggak ucapan mereka kalau mereka itu percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Begitu kita intip di gereja, ternyata dia nyembah kepada Yesus yang manusia ini. Berarti mulut mengaku manusia, praktek mengaku Yesus Tuhan. Sementara Tuhan itu Bapa satu-satunya. Yesus gak boleh masuk ke situ. Berarti dia menolak Bapa, menolak anak. Anak ini hanya ingin dikenal sebagai manusia utusan Tuhan. Dia datang ke atas muka bumi, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen mengatakan di ujungnya nanti, tapi loh, apa tapinya? Tapi dia juga adalah Tuhan. Anti terhadap anak, anti terhadap Bapa. Kristus, sekali lagi, Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi Kristen itu antikristus. Oke, Bang. Gitu. Ya, silakan. Maaf Bang Suma. Bang Suma lari ke antikristus ya. Oke Bang, saya akan bawakan data ya Bang. Ini sekali lagi saya akan bawakan data. Jadi saya nggak bicara asal ya Bang ya. Ini Bang ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Nah ini Bang. Ini yang disebut Bang Suma antikristus itu seperti apa? Ini dalam ini ya, tak baca ya. Sebab banyak penyesat itu 1 Yohanes 2 ayat 7. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau kita Bang, orang Kristen itu, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Makanya Yesus itu memiliki duinatur. Dia itu Allah sepenuhnya sebagai Sang Firman dan dia juga manusia sepenuhnya. Makanya yang mati di kayu salib itu ya kan adalah pribadi Firman yang menjadi manusia, yang kodratnya sebagai manusia. Dan yang mati itu adalah kodratnya sebagai manusia, kemanusiaannya. Gitu Bang. Ini datanya ada Bang. Jadi kita orang Kristen Bang, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, di sini tertulis bahwa antikristus itu adalah dia yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu datang sebagai manusia. Begitu Bang Suma. Jadi mohon maaf Bang kalau kita ada ayatnya dan kita bukan antikristus gitu Bang Suma. Makasih Bang. Oke, baik. Ketika Anda percaya Yesus datang sebagai manusia, Yesus itu manusia sepenuhnya atau Anda percaya dia masih punya sisi ketuhanan? Dia itu adalah firman Allah
yang menjadi manusia. Apakah dia memiliki sisi selain manusia? Iya, dia juga Allah Berarti sepenuhnya. Anda tidak percaya. Berarti Enggak. Anda tidak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda masih percaya kalau dia itu juga datang sebagai Tuhan. Itulah antikristus. Dinatur, Jadi Bang. lain di mulut, lain di ucapan. Nih, Anda coba lihat di dalam 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit antikristus. Pertanyaan saya, sekarang yang dimaksud di situ kapan? Gini Bang Suma, intinya kita orang Kristen ada data dan Alkitabnya sudah jelas. Di situ yang antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Makanya itu adalah Buktikan dong. Buktikan. Kalau Anda percaya sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Kan itu. Karena ada alasannya. karena dia Karena? memang Tuhan Nah, sejak berarti Anda nggak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Karena Anda masih menuhankan dia. Sama seperti ketika Anda ditanya, apakah Anda percaya ini adalah baju? Percaya. Tapi ketika ada orang mengatakan, tapi dia juga adalah sepatu loh. Tapi Anda juga mengatakan, iya sih, dia juga sepatu. Berarti Anda ragu, Anda tidak percaya. Anda jatuh kepada hal di mana Anda mencoba untuk mengatakan dia manusia supaya tidak dianggap antikristus. Tapi pada dasarnya Anda mempraktekkan dia itu adalah Tuhan. Anda percaya dia datang sebagai manusia? Percaya. Selesai. Kalau percaya, ya percaya. Yang namanya percaya itu Bang, yakin. Beriman kepada keadaan itu. Sekarang Anda menuhankan dia, berarti Anda tidak percaya. Apa yang Anda ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta berarti. Oke Bang, jadi gini Bang Suma, ya apa-apa. Memang pemahaman kita ya kan Bang Suma sebagai iman di luar kekristenan itu memahami Alkitab dengan cara berbeda, itu sih nggak apa-apa Bang. Nggak Oke, apa-apa. oke, baik. Saya hargai itu. Sekarang yang saya tanya tadi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang, dalam bahasa Yunani sekarang itu penekanannya nun. Nun. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saat itu kapan dan kita itu berasal dari tengah-tengah kita itu maksudnya apa? Coba. Sekarang itu kapan dan antikristus itu betul berasal di tengah-tengah kita itu siapa maksudnya? Yes. Tengah mana? Nah itu lari lagi ke situ. Oke lah, itu sejak saat itu dan memang sudah ada penyesatan Bang, gitu. Jadi Sejak saat itu berarti antikristusnya ada pada saat itu kan? Siapa itu mereka? ada tertulis sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah diserongkan. Dalam artian kebenaran itu sudah diserongkan. Oke, Gitu. oleh siapa? Oleh siapa? Ya oleh penyesat-penyesat lah pastinya. Oke, sekarang Yesus ketika datang, Bani Israel terpecah menjadi dua golongan, betul? Betul kan? Ya, Paulus masuk ke dalam golongan mana? Murid-murid Yesus atau orang yang anti terhadap Yesus? Paulusnya ini yang kutanya. Pada saat itu, abang pertanyaannya kurang detail. Jadi kalau abang tanya Paulus, itu pertanyaan abang sudah, mohon maaf Bang Izuma ya, itu sudah salah. Karena Paulus itu, Saya bertanya, saya menyatakan gini, Yesus datang, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama menjadi pengikutnya, yang kedua menjadi pembantahnya. Paulus sebagaimana? Golongan mana Paulus? oke, mohon maaf Bang. Saya bilang pertanyaan abang salah karena abang pakai nama Paulus. Karena nama Paulus itu sebelumnya adalah Saulus Bang. Nah sebelum dia bertobat, sebelum dia mengalami penglihatan itu ketika perjalanan ke Damsik, dia namanya Saulus Bang.
dan dia itu yang menyesah orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus saat itu. Dia menyesah, dia menyiksa, seperti itu, Bang. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya biar lebih dipahami. Galatia 1:15, waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus mengaku dipilih dari sejak kandungan ibunya. Galatia 1:15. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel termasuk Paulus atau Saulus itu terpecah dua. Bani Israel terpecah dua. Ada yang menjadi pengikut Yesus, ada yang menjadi pembantah Yesus, yang kemudian menganiaya murid-murid Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, Saulus masuk dalam golongan mana? Muridnya atau pembantai murid Yesus? Iya, dia termasuk pada saat itu termasuk kepada orang-orang yang mengejar murid-murid Tuhan Yesus dan menyesatkan. Berarti dia bukan. Berarti Saulus ini bukan masuk dalam kelompok murid. Iya, pada saat itu bukan. Bagus. Sekarang pertanyaannya, yang bukan murid, ketika mau dianggap murid, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau dianggap murid, Bang, tetapi dia ditangkap memang sama Tuhan Yesus. Dia mengalami. Jadi supaya dia bisa menyamar sebagai murid, betulkah orang ini harus ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Betulkah dia mengaku-ngaku utusan Yesus? Betulkah kemudian dia membantah semua ajaran Yesus? Apa katanya tadi? 1 Yohanes yang saya bacakan kepada saudara, Yohanes 2:18, memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan yang harus kemudian saudara jawab adalah, apakah Paulus mengajarkan Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia, atau memang dia mencanangkan ajaran Yesus itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia, atau dia adalah Tuhan yang cuman sementara aja menjadi manusia? Ya, Bang Sumah. Jadi Yesus itu adalah pribadi kedua Allah, yaitu Firman yang menjadi manusia. Dan Paulus mengakui juga. Jadi Bang, gini Bang. Antikristus tadi apa, Bang? Apanya, Bang? Antikristus tadi apa? Ya, antikristus yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Kan kita percaya. Sekarang Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Iya, percaya. Berarti manusia? Iya, manusia sepenuhnya sama dengan kita. Cuman dia itu cuman beda. Ada cumannya. Ini antikristusnya kelihatan nampak. Karena ada cumannya. Kalau kami umat Islam, wahai Bang Suma, ya Paman, apakah Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Sampai kapan kemudian? Selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah menjadi kodok, apalagi berubah menjadi Tuhan. Itu baru bukan antikristus. Ente berpura-pura. Makanya dikatakan memang dia berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh antikristus itu. Mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi sambil kedip-kedip mata, tapi dia juga adalah Tuhan loh. Tidak sungguh-sungguh. Kata penulis Yohanes, memang mereka berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Berarti hanya menampakkan sisi, oh iya memang dia manusia loh, tapi mereka membentuk kelompok baru, melantik Yesus itu sebagai Tuhan. Itulah kalian antikristus. Jadi gini, yang saya maksud dia sepenuhnya manusia. Saya bilang cuma tadi itu cuman beda, manusianya sama Bang Suma sama saya beda karena dia manusia suci. Dia lahir dari Roh Kudus. Kalau kita Bang Suma, saya mohon maaf, kita lahir dari hubungan suami istri kan, bapak dan ibu gitu. Dan dia bukan Tuhan kan?
Dia Tuhan sepenuhnya, Nah manusia. itulah yang kusebut kamu saudaraku berpura-pura. Mulutmu itu sok paten biar dianggap wah pengikut, tapi Anda itu antikristus. Gini. Saya percaya. Oh ya? Oke. Yakin? Yes, percaya Yesus datang sebagai manusia. Wah, tepuk tangan lah orang-orang itu ya kan ya. Oh hebat kali. Dia percaya. Lu mau kemana? Ya, seperti biasa bro. Kemana? Ini kan hari Minggu. Mau kemana? Ke gereja ngapain? Nyembah Yesus lah. Antikristus ini hebat kali bah. Dia mengatakan dirinya itu mengaku Yesus manusia sepenuhnya. Sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Tapi tak ada tapinya. Apa tapinya? Salahnya di mana? Berarti Anda pendusta, Anda pembohong. Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan itulah bukti bahwasanya Anda berpura-pura. Sekarang begini bang. Coba. Saya uji. Saya uji kesalahan Anda. Saya uraikan kesalahan Anda dengan pertanyaan sederhana. Kesalahannya di mana? Kalau kita Oke, baik. Dengarkan saya. Silakan. Apakah yang Anda sembah bernama Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan? Yang saya sembah adalah manusia Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang yang Anda menjadi manusia nih, dia datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, apakah yang Anda sembah itu adalah manusia yang menjadi Tuhan? Bukan manusia yang menjadi Tuhan, itu tadi. Sudah selesai. Bukan manusia. Berarti Anda tidak kemudian meyakini sepenuh hati kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Sudah bang. Andai saja ketika saya bertanya, apakah Anda yakin dan percaya Yesus itu manusia menjadi Tuhan? Dan Anda mengatakan, ya, saya yakin. Tadinya dia adalah manusia. Tetapi karena Bapa di langit menjadikannya menjadi Tuhan, maka dia tadinya manusia, dilantik menjadi Tuhan. Itu baru saya katakan bukan masuk dalam golongan 1 Yohanes 2:18-19. Tapi karena Anda mengatakan dia bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, lalu sebagai manusia dia menjadi Tuhan. Itu artinya Anda tidak percaya kalau dia itu adalah datang sebagai manusia. Saya percaya bang, percaya Yesus datang sebagai manusia. Cuman pertanyaan abang itu ketika dijawab satu sisi akan salah, ketika dijawab satu sisi juga akan salah. Itu pertanyaan abang Suma itu seperti jebakan. Jadi begini bang Suma, mohon maaf. Ketika orang Kristen, saya ya kan pergi ke gereja, ya kan beribadah pada saat hari Minggu, ya kan. Terus abang bilang nyembah manusia. Terus apa salahnya bang kalau saya menyembah manusia Yesus Kristus? Berarti Anda sabar. Manusia seperti abang, bukan manusia seperti kalau saya. Kalau Anda menyembah manusia Yesus, Manusia Yesus, itu sama halnya Anda menginjak lidah Anda sendiri. Berarti Anda antikristus. Sekarang saya tanya sama saudara, bolehkah kemudian manusia itu disembah menurut Tuhan? Manusia seperti abang nggak boleh disembah. Tapi manusia seperti Yesus boleh? Bukan seperti Yesus, tetapi manusia Yesus Kristus nggak apa-apa. Oh, antikristus Anda. Anda antikristus berarti. Aku Antikristus. Sekarang begini. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Kristus itu apa? Kristus itu apa dulu? Diurapi. Apa yang diurapi? Loh, dia sejak kekekalan sudah menerima pengurapan. Apa yang diurapi sejak kekekalan? Nanti Kristus. Apa yang diurapi? Gini Bang Suma, gini ya. Apa yang diurapi? Saya tanya dulu, apa yang diurapi? Ini gini Bang Suma, sebentar dulu. Apa yang diurapi? Apa yang diurapi? Sabar, Apa Bang yang Suma. diurapi? Kita jangan. Apa yang diurapi? Biar semua tahu bahwa Kristen itu antikristus.
Apa yang diurapi? Kristen bukan antikristus, sudah tak tegaskan. Apa yang diurapi? Kristen antikristus. Saya boleh bertaruh nyawa untuk menegakkan itu. Kristen itu antikristus. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, Kristus itu apa? Saya tadi di sini ini ya kan menjelaskan supaya Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Supaya Bang Suma itu tidak membaca Alkitab itu dipotong-potong, apalagi Hei, itu saya sudah jawab tadi. Bibelmu itu memelintir Bibelmu sendiri, tak ada kata dan ketiganya satu, coples. Nah, ini kalau orang bodoh sombong ini pantas dimaki. Kalau orang bodoh bahlul sombong. Sebentar Bang Suma, sebentar ya. Maaf. Bang Suma, saya pernah lihat video loh Bang. Abang baca Alkitab itu abang pelintir-pelintir. Abang mau contoh? Bukti? Abang mau bukti? Boleh. Tunggu. Oke, tunggu Bang. Ya, makasih untuk itu. Silakan. Mau Bang, tunggu ya. Ya. Dengerin Bang ya. Ya. Jangan dipotong-potong ya tapi ya. Mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, saya maafkan, malah saya berterima kasih. Silakan. Ini Bang. Bentar Bang. Kali ini cuma benar-benar terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluar. Oh, yang itu Gurunda. Itu dipotong. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang salah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku akan membenarkan. Secara sama, Video lengkapnya lihat di YouTube Bang Juma nanti. Boleh saya jawab itu ya? Jadi gini, saudara. Sebentar Bang. Jadi gini. Jangan dijawab dulu sebentar. Jadi gini Bang Suma. Kita ini saudara sebangsa setanah air. Jadi gini, Iya, Bang, betul. tujuan saya naik adalah makanya kenapa tadi saya berapa kali ya videokan Alkitab pakai data. Ini Alkitab Alkitab asli ya. Bukan online ya kan. Saya selalu buka data gitu Bang. Maksud saya gini Bang. Kenapa saya selalu buka data? Supaya Bang Suma itu, maksud saya adalah tidak memelintir ayat Alkitab, apalagi dikurangin, ditambahin, apalagi saya jawab. diubah, gitu loh Bang. Saya jawab. Ya. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7, menurut saudara, apakah ada kata dan ketiganya ada satu? Atau itu penambahan, pelintiran Bibel, penulis di Bibel, di lembaga Bibel? Jawab, Bang Suma yang memelintir atau lembaga Anda? Kalau yang tadi itu Bang Suma bacanya yang ketiganya adalah satu, Bang Suma nggak baca, makanya saya... Karena tidak ada di original teksnya, itu cuma tambahan, itu tambahan lembaga Bibel yang memelintir. Original teksnya itu tak ada. Yang ada hanya sebab ada 3 yang bersaksi, titik, nggak ada penambahan. Yaitu Bapa, Firman dan Roh. Itu adalah penambahan, dan ketiganya adalah satu, itu penambahan semua. Yang memelintir itu lembaga Bibel, tujuannya menyesatkan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7 dan 8 itu video panjang. Itu video panjang. Video panjang di mana dalil Keluaran 23 nomor 7 dan 8 ini, kalau penyaliban Yesus itu benar adanya, kalau penyaliban Yesus itu menyelamatkan manusia, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, maka dalil di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, di situ pengantarnya adalah Lembaga Bibel Indonesia harus merubahnya. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bunyinya begini, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Faktanya dibunuh nggak? Menurut Kristen dibunuh. Berarti dalil ini harus kalian rubah supaya cocok. Karena Yesus, sabar dulu. Karena Yesus berkata
di dalam Lukas 24:44, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di kitab Taurat. Keluaran ini Taurat. Keluaran ini adalah Taurat menurut tradisi Kristen. Berarti di sini dikatakan, jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pertanyaannya, apakah Yesus orang bersalah? Tidak. Apakah Yesus orang benar? Iya. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Berarti kalau begitu rubah dalilnya. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Baru cocok dengan agama Kristen. Tidak boleh dibunuh. Yesus boleh nggak dibunuh? Kutanya dulu saudara. Yesus boleh nggak dibunuh? Yesus orang benar nggak? Sudah tercatat di Alkitab. Dia orang yang suci, manusia yang suci. Menurut Taurat Keluaran 23, boleh nggak dia dibunuh? Dia memang turun ke dalam dunia. Pertanyaan saya, boleh nggak dia dibunuh berdasarkan Torah Keluaran 23? Dia itu datang menurut Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Dia itu datang sebagai manusia dalam keadaan. Jawab, boleh nggak? Boleh nggak Yesus dibunuh? Abang nih kayak apa? Gini aja Bang Suma, sudah saya. Tadi Anda menunjukkan dalil, menuding saya. Sekalian ku permalukan di sini. Menurut Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Berarti harus digenapi yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang benar, Yesus. Orang yang tidak bersalah, Yesus. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah, dibunuh di Kristen. Kalau Kristen itu yang betul, maka dalil ini harus dirubah. Itu konteksnya apa, temanya apa? Konteksnya apa, temanya apa? Gini aja Bang Suma, gini. Makanya saya bertanya loh, boleh nggak berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Jadi saya nggak mau berdebat lagi sama Bang Suma. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Jawab dulu. Boleh nggak Keluaran 23 nomor 7 itu dirubah kalau Kristen agama benar? Tidak boleh. Berarti Kristen yang harus hancur, bubar. Kenapa? Karena Yesus orang benar kok dibunuh. Firman Tuhannya jangan kubunuh. Kalau Kristen pingin kali membenarkan agamanya, maka maksudku di data itu yang dipotong-potong itu, kalian punya lembaga yang suka kali memelintir kitab sendiri, kamu harus rubah itu bunyinya seperti yang ada di video tadi, supaya dianggap agamamu betul. Selama bertentangan antara ucapan Yesus dan rekam yang ada di dalam Keluaran 23, maka selama itu juga Kristen akan pincang selama-lamanya. Karena di situ jelas Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluarannya mengatakan, orang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kamu bunuh. Yesus orang benar atau orang yang tidak benar? Orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Oke, saya tanya ke Bang Suma, sebagai orang yang mengenal Sang Pencipta, orang benar itu boleh dibunuh enggak? Enggak boleh, cuplis. Oke. Terus yang membunuh Tuhan Yesus itu, yang membunuh Tuhan Yesus, dia mengenal Allah enggak? Mengenal Sang Pencipta enggak? Oh, jelas. Ya enggak lah. Jelas mereka kenal. Lo enggak apa? lah. Enggak Kok enggak pula? Ahli Taurat kau bilang enggak mengenal Tuhan. Mereka yang membunuh ke Romawi. Ya, atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu karena kedengkian di dalam hatinya. Nah, berarti mereka tahu. Berarti Anda pun tahu. Berarti Anda pun tahu bahwa mereka membunuh Yesus, Matius 27 nomor 18, hanya karena dengki. Pertanyaan saya, sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Kejadian sampai Wahyu itu diterima secara utuh, jangan sepotong-potong. Sekarang saya bertanya kepada saudara, menurut Keluaran 23, boleh nggak Yesus dibunuh? Nah, itu kitabmu itu. Jawab. Bukan kitabnya Bang, itu kitabnya Yahudi dirampok oleh mereka. Tapi nempel kan, udah. Ya, kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya samamu, Bang, Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh?
Gini bang, gini. Gini bang, Saya nggak gini mau- udah, turunkan, kasihan dia. Kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, mudah-mudahan kamu bisa sehat. Kamu ingin membenarkan saya ilmumu cuma setai gigi? Hah? Kau ingin mengajari saya ilmu cuma segitu? Pendetamu aja mencret kelereng ku buat. Jadi jangan sok paten mau naik ke sini ngajarin saya Bible. Pendetamu aja ku buat mabuk lem. Apalagi kalau anak baru kemarin sore. Kau ditanya berulang. Menurut Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, karena ini rujukannya Yesus. Yesus merujuk kepada dalil ini. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Kenapa di dalam agamamu boleh membunuh Yesus? Berarti ini harus kerubah nih, supaya agamamu dianggap benar. Ada orang yang memanfaatkan memotong video saya karena tidak mungkin berani menghadapi saya. Dipotongnya sopaten, dia bikin piti-piti. I pity you. Saya kasihan sama kalian. Gak sanggup menghadapi Bang Suma, potongan video. Padahal itu adalah aib. Aib bagi agama kalian. Itu aib terbesar yang pernah ditorehkan oleh agama kalian. Kenapa? Bertentangan dalil dengan perilaku keagamaan yang kalian jadikan sebagai alas untuk mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Malu nggak tuh? Malu kalau berakal. Sayangnya kalian tidak menggunakan akal dalam beragama. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Oh, begini Bang Suma. Karena anak-anak Tarsan. Memang sulit bagi kalian. Kenapa? Musuh terberat kalian itu adalah Bible. Kenapa bisa perjanjian lama jadi musuhmu? Karena sejatinya perjanjian lama itu bercerita dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kalian pakai, kenaklah kalian. Seibarat perjanjian lama itu baju daster. Kalian laki-laki, kalian ngambil baju itu, kalian pakai dalam kegelapan. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan lu pakai, malu. Lawang kitab hanya untuk Bani Israel, kalian bukan Bani Israel, kalian pakai sama itu. Pakai baju baru, baju kalian curi di tempat kegelapan. Kalian pakai, wah ganteng kali, wah pasti kainnya bagus ini, tebal, wah cakep kali lah, bau harum. Begitu disorot lampu, daster baju perempuan, cak beduh. Kau pakai baju perempuan, betismu berbulu. Hah, kau pakai kumis. Nauzubillahi min zalik, halilintar. Itulah akibat kalau asal curi. Kitabnya orang, jangan kau bunuh orang benar. Udah terlanjur pak, orang benar yang harus jadi korban untuk dosa-dosa kami. Kampret. Lain kali periksa dulu dong. Ini pakaian untuk laki atau untuk perempuan? Lu laki, lu curi daster, lu pakai. Di kegelapan aman. Begitu disorot sama Islam, lampunya Islam yang begitu terang, ketepak. Ternyata laki-laki pakai baju daster, kitabnya orang dipakainya sembarangan. Itulah yang terjadi. Salah curi, salah rampok. Untung saya ngajarin kalian, harusnya kalian rubah. Kan kalian selalu tuh revisi. TB2, TB3, TBC, TB. Banyak kali TB-mu. Kau rubah lagi nanti tuh, rubah supaya kamu nggak dikejar sama Bang Suma dan krunya. Begitu susahnya di sini dan di sana. Lanjut teman-teman, silakan. Bang Suma, jangan menyesatkan orang bang. Kulit durian ini dikasih roh dia bersuara. Siapa yang kasih roh dia ini? Ucil. Iya bang. Jadi gini Bang Suma, ya abang itu harus tahu. Pencipta langit dan bumi, saya hanya menyampaikan kepada Abang Suma bahwa pencipta langit dan bumi yang benar tidak pernah mengklaim bahwa ini agama saya, ini agama saya. Itu saja yang Abang Suma pahami dulu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang benar menurunkan agamanya dan mengklaim bahwa ini agama saya? Kan tidak mungkin Bang Suma. Abang Suma harus paham. Saya bantah. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Syarat masuk surga harus punya agama, kata Yesus.
agama yang lebih baik daripada agama Yahudi. Wajib, mutlak. Kalau Anda tidak memiliki agama, berarti Anda nggak bisa jadi kandidat. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk surga. Berarti syarat pertama harus punya agama. Syarat kedua, agama yang kamu punya harus lebih baik dari ahli Taurat. Lah Kristen mau ikut bertarung, sedangkan Kristen bukan agama, gugur sebelum bertempur. Dah, kamu cebok sana pakai kelereng. Ya, Bang Suma ya. Di dalam konteks orang ya Kristen, di dalam kitab orang Kristen, tidak pernah Yesus mengklaim agama yang aku turunkan adalah Kristen. Yang aku turunkan Injil kepadamu, di dalamnya itu tertulis agama namanya Kristen, nggak ada. Makanya saya bilang agama tidak bisa menyelamatkan manusia karena agama buatan agama manusia. Kristen bukan ajaran Yesus. Nah, kan Bang Suma panik kan? Karena memang, Nggak bisa, Bang. dengarkan Agama dulu, tidak menyelamatkan dengarkan manusia. saya. Dengar. Benar enggak Yesus itu disebut orang soleh? Tanya dulu kau. Mati kau di sini. Benar enggak Yesus disebut orang soleh di dalam Bible? Benar enggak? Mencret tepungku buat kau. Iya, benar. Benar. Orang soleh ini itu disebut soleh karena dia punya aturan dalam beragama atau tidak? Iya, karena dia datang itu dia. Nah, ya udah kau sudah akui. Ya. Berarti Yesus punya aturan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah yang disebut agama. Bang Juma, saya bilang tadi abang nggak ngerti. Ya, Yesus turun tidak pernah mengklaim bahwa janganlah kamu mati dengan agama di luar Kristen, tetapi harus kamu mati dengan pola agama yang Yesusnya Kristen. itu, pola Yesusnya ketika ditanya, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Terekam di mana perintah Bapa? Di Yahudi atau di Kristen? Jawab. Bang, bagus, baik Bang Suma paling bernarasi liar ya. Saya tadi coba tanya. Sekali lagi ya. saya katakan, Yesus dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesusnya apa? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah Bapa. Pertanyaan saya, perintah Bapa itu tersimpul di dalam agama Yahudi atau tersimpul di Kristen? Dia di situ berbicara bukan tentang agama. Udah. Dengar enggak? Udah. Pecah kepala kau. Kau itu sudah dongok, bahlul, bodoh, Bukan. kemudian sombong, talau, dan ingin menyesatkan orang. Udah kau turun. Hus. Sebelum saya injak Penyesat ini. mulutmu. Hei. Penyesat kamu. Apain kau bertahan di sini? Dibilang bodoh tidak, dibilang pintar juga. Apalagi? Udah dikasih data. Matius 19 nomor 16. Yesus ditanya, begitu juga seterusnya, apa syaratnya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kamu harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Kutanya, kehendak Bapa itu ada di agama Yahudi atau ada di organisasi Kristen? Jangan karena Kristen itu tidak ajaran Yesus. Jangan karena Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kalian ingin sembunyikan dengan membalikkan fakta yang ada. Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kampret. Udah jelas-jelas dalilnya kayak gitu juga. Mau sampai kapan kok kayak gini? Hei, mau sampai kapan? Kita disimak ribuan manusia. Anak keturunan kita nanti mendengarkan dan menyimak ini. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Syarat masuk surga menurut Yesus Matius 5:20 ada dua.
Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih sempurna, lebih baik, lebih apik daripada ahli Taurat. Yang bagus kedengarannya itu ketika namaku aja yang kau sebut, Bang Suma. Bang Suma, bukan begitu Bang Suma. Ini yang lainnya nggak ada. Yang kudengarkan itu cuman itu ajanya. Bang Suma aja yang terang di telingaku. Aku rindu saudara-saudara Kristenku ini berilmu. Kuhadapi pendeta kayak tadi siang, kayak tadi sore. Kuhadapi jemaat modelnya kayak gini. Kuhadapi misionaris terkentut-kentut berasap. Tak adakah di antara kalian yang sedikit bisa berilmu? Kasihan Kristen yang awam melihat wakilnya naik ke komal-komal, babak belur. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mempraktekkan isi Quran. Apa kata Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim marad. Karena dalam hati mereka ada penyakit. Bible tak sanggup ditegakkan. Ada apa ini? Hah? Justru kami yang menegakkan itu. Lucu kalian ini. Lucu. Al-Quran mengatakan mereka ingin menipu. Yukhadi'un Allah. Ingin menipu Allah. Walladzina amanu. Dan juga menipu orang-orang beriman. Itu terus yang kalian lakukan. Kalian praktek aja terus tiap hari siang malam. Mau sampai kapan kalian kayak gitu? Mau sampai kapan? Hah? Janganlah kayak gitu. Hah? Sedikit-sedikit, dikit-dikit, sedikit-sedikit. Kapan kalian itu bisa bicara dengan baik berdasarkan data? Kapan? Hei, bubar, bubar, bubar. Itulah yang dimaksud paman saya kemarin. Anak acu. Ngomong tak benar, data di Bible dipelintir, udah dibenarkan, tak ada penambahan kata, dan ketiganya adalah satu, masih juga sok cantik, sok paten. Gak usah sok cantik lah kalian, datang sini belajar baik-baik. Kayak tadi kawan kita yang dari Malaysia itu loh, Bang Suma, aku kok goyah Bang Suma, jiwaku kok meronta-ronta. Kayak ada setan di dalam tubuhku yang mau terlempar keluar dengan penjelasan. Itu baru. Itu baru benar. Bang Suma, saya makin mendengarkan aku semakin pingin mu'alaf. Nah itu orang jujur. Kalian bertahan dengan kuda-kuda tidak sejajar. Gimana ceritanya? Datang pukulan dari kiri, tangkisnya di kanan. Disepak dari bawah, loncatnya ke bawah. Kena lah, biji pelermu meledak, pecah. Ditanya apa? Mana? Buktikan. Ini apa? Bisa nggak dibunuh? Mau sampai kapan kayak begitu? Hah? Mau sampai kapan? Jadilah manusia. Ditanya, menjawab sebagai manusia. Ada data, baca itu literasi. Jangan Anda ditanya. Apa itu? Saya aja tertawa mendengarnya. Apalagi kalian, ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya. Lucu orang-orang ini. Hah, aneh-aneh aja. Lanjut sahabatku, lanjut. Silakan. Woi! Silakan, landak ireng. Landak ireng, selamat malam, landak ireng. Landak ireng, selamat malam. Minta naik tadi. Hoi! Saya turunkan. Gak ada suara. Bang Gutul Raja Guguk, ayo naik. Bang Gutul Raja Guguk. Sering berdiskusi dengan Gurunda ini. Kalau di Kemal Gurunda. Bang Gutul, naik Bang Gutul. Sudah saya undang. Gutul Raja Guguk, ayo silakan naik. Tuh malah asah. Mario, thank you Mario, sudah membangkitkan semangat teman-teman di sini. Bisa gabung. Ya, Nabila Siregar, selamat malam Nabila Siregar. Nabila Siregar, selamat malam.
Ya, Bang Mario, syukron, Bang Mario. Cantik kali lovenya ya. Oi, ambek napi ada yang memperakatuak. Pernah dijama. Jadi tadi saya dibilang Anda tidak baca seterusnya. Saya sudah menjadi dewa penolong bagi kalian. Original teks itu nggak ada. Yang seperti yang kalian sebutkan itu nggak ada. Harusnya kalian itu berterima kasih. Oh iya Bang Zuma ya, ternyata benar nggak ada. Ya iya dong. Penambahan itu nggak ada. Ayo David naik, David. Silakan David naik. Kata siapa saya lagi fit? Enggak, aku lagi kesal aja. Kesal. Oh iya teman-teman, promosi boleh ya? 2 menit ya. Masya Allah, syukran. Saya punya perusahaan kan lagi butuh marketing eksekutif. Artinya